Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rahmadina, NIM 2201041111. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Profesi Hukum. Ada 6 soal yang akan saya jelaskan. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Penjelasannya disertai dengan contoh dalam kehidupan masyarakat hukum. Kode etik profesi hukum merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Sedangkan norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Untuk contoh kode etik profesi hukum dalam kehidupan masyarakat hukum, seseorang yang berprofesi hakim harus berperilaku adil, artinya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam kasus yang ditanganinya. Untuk contoh norma hukum dalam kehidupan masyarakat hukum, Indonesia mempunyai KUHP yang mengatur berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, tentunya dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang berupa penjara dan denda. Soal yang kedua, hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasus yang ada di Indonesia, hakim yang telah melanggar kode etik, dan menurut Anda bagaimana penjelasan kasus etiknya? Sebutkan sumber kasusnya diambil dari mana. Dilansir dari web Komisi Yudisial, Hakim Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Timur berinisial HGU dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Pada sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH di Gedung MA Jakarta, Hakim HGU mengakui telah menerima suap guna memenangkan peninjauan kembali di MA atas salah satu perkara pada saat terlapor menjabat sebagai hakim anggota di PN Tarakan. Hakim HGU menawarkan diri untuk membantu mengurus perkara tersebut hingga tuntas serta menjanjikan kemenangan bagi pelapor dengan meminta sejumlah biaya operasional. Permohonan peninjauan kembali diputus dengan amar ditolak. Namun Hakim HGU menyampaikan putusan peninjauan kembali kepada pelapor bahwa permohonan peninjauan kembali diterima. Pelapor sempat mempertanyakan kepada Hakim HGU mengapa terdapat 2 amar yang berbeda. Hingga akhirnya ia melaporkan Hakim HGU ke Komisi Yudisial karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di hadapan MKH, Hakim HGU mengakui memang telah menerima sejumlah uang dan berinteraksi dengan advokat, sehingga terbukti melanggar KEPPH. Dalam forum pembelaan diri ini, Hakim HGU menghadirkan 2 saksi, yaitu istri serta saudara angkat terlapor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pembelaannya secara lisan dengan mengungkap pengakuan, penyesalan dan permohonan maaf. Terdengar menangis, Hakim HGU juga berusaha meyakinkan majelis bahwa terlapor berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, serta permohonan untuk meringankan sanksi pemberhentian sebagaimana menjadi amar putusan pada sidang pleno KY nomor 0069-L-KY-4-2021. MKH ditutup dengan pembacaan amar putusan Ketua Majelis demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. MKH menyatakan bahwa terlapor dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk soal yang ketiga, sebutkan kode etik profesi advokat dan dasar hukum profesi advokat. Sebutkan kasus di Indonesia advokat yang melanggar kode etik, serta jelaskan dan menurut Anda bagaimana penjelasannya atau penyelesaiannya. Kode etik profesi hukum yaitu kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, dan cara bertindak menangani perkara. Dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kasus dan penyelesaiannya. Dalam kasus Bambang Wijoyanto, bersangkutan dilaporkan oleh teman sejawatnya yaitu Sandi Situngkir, Robinson, dan Adek Negu.
Bambang dinilai melanggar kode etik advokat lantaran mengemban jabatan publik sekaligus praktisi hukum di waktu bersamaan. Bambang disebut masih menjadi ketua tim gubernur untuk percepatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta di bidang pemberantasan korupsi. Hal tersebut dilanggar dalam Kode Etik Advokat Indonesia bab ketiga tentang kepribadian advokat pasal 3 huruf 1 yang pasal 3 huruf I yang berbunyi, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 20 menyebut bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Advokat dilanggar memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Atas dugaan pelanggaran tersebut, berinisial BW dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Komisi Pengawas untuk diperiksa. Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa terlapor melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, maka sanksi yang akan menimpa terlapor beragam, mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian. Menilik dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 7 ayat 1, sanksi yang diatur antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, pemberhentian tetap dari profesinya. Kemudian sanksi diatur lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam ayat 2, yaitu ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Jadi terlapor atas nama BW dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 7 dan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 16 dengan pertimbangan keputusan oleh Hakim Dewan Kehormatan. Untuk soal nomor 4, sebutkan Kode Etik Profesi Jaksa dan dasar hukum profesi jaksa. Sebutkan kasus di Indonesia profesi jaksa melanggar kode etik, serta jelaskan menurut Anda bagaimana penyelesaiannya. Kode etik profesi jaksa yaitu kewajiban, integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, perlindungan, dan tindakan administratif. Dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksa, kasus dan penyelesaiannya. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus jaksa yang berinisial F yang terjadi di tahun 2017. Kasus ini berawal dari kasus Sutanto pada 10 Juni 2016, di mana berkas lengkap kasus gula pasir tanpa label standar nasional Indonesia dikirim dari Polda ke Jati Sumbar dan dikirim lagi ke Jati Padang. Kemudian Direktur Sivis Semesta Berjaya Sumanto mengelontorkan 55 juta kepada Jaksa Farijal dengan tujuan ia tidak perlu ditahan di rutan, sehingga akhirnya ia ditetapkan hanya sebagai tahanan kota. Pada 29 Juli 2016, Jaksa Farijal meminta biaya perkara sebesar 150 juta. Sumanto pun menyanggupinya. Sidang perdana pun akhirnya dilaksanakan pada 9 Agustus 2016. Tetapi pada 16 Agustus 2016, Jaksa Farijal meminta lagi untuk diberikan uang sebesar 15 juta dari Sutanto. Mendekati saat pembacaan tuntutan, Jaksa Farijal mengajukan kembali 200 juta untuk meringankan tuntutan. Sutanto pun mengamininya dan memberikan uang dengan nominal tersebut secara bertahap hingga 3 kali. Selain itu, Sutanto juga menyuap Jaksa Farijal sebanyak 20 juta untuk mendapatkan salinan BAP. Maka total suapan yang diterima Jaksa Farijal dari Sutanto sebanyak 440 juta. Namun kesenangan yang dirasakan oleh
KPK tidak berjalan lama. Pada tahun 2017, pada saat KPK menangkap kasus Sutanto Irwan Gusman berikatan ilegal antara ia dan Sutanto juga ikut terbongkar, dan ia diminta untuk bertanggung jawab di atas pengadilan. Di pengadilan, Jaksa Farijal mengakui uang sebanyak 440 juta tersebut tidak ditelan sendiri, tapi diberikan juga kepada orang lain lagi. Salah satu orang yang mendapatkan uang tersebut yaitu Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Sutanto, yang mendapatkan nominal sejumlah 50 juta oleh Jaksa Farijal, kemudian berbagi dengan atasannya. Penyelesaian sengketa kasus Jaksa Farijal berdasarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Sumatera Barat. Majelis Hakim meluncurkan vonis 5 tahun penjara terhadap Jaksa Farijal karena terbukti secara sah menerima suap dari Sutanto. Jaksa Farijal terbukti secara sah telah melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Jaksa Farijal juga diwajibkan untuk membayar denda seperti yang dinyatakan oleh Hakim Ketua Joso Ana Rosalinda, ditemani oleh hakim anggota di persidangan, yaitu menjatuhkan hukuman pada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 355 juta dengan kurun waktu selambat-lambatnya sebulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdakwa tidak membayar sepenuhnya, maka seluruh harta benda akan ditahan, kemudian dilelang oleh pihak jaksa sebagai pengganti dari uang pengganti yang ditentukan dengan syarat bila mana terpidana tidak memiliki cukup banyak harta, maka akan dijatuhkan pidana berupa sanksi pidana penjara selama 6 bulan. Terkait kasus tersebut, HM Prasetyo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana UMM berpendapat bahwa akan memberhentikan Jaksa Farijal secara tidak hormat sebagai PNS. Keputusan tersebut diambil sebagai pendukung pemberantasan korupsi oleh komitmen kejaksaan. Untuk soal yang kelima, kita lihat di Indonesia banyak sekali profesi polisi melanggar kode etik. Sebutkan kode etik apa yang sering dilanggar, kemudian berikan masukan dari kalian untuk meminimalisir profesi polisi tidak melanggar kode etik. Kode etik profesi yang sering dilanggar menurut saya itu dari segi etika kepribadian, seperti tindakan kekerasan, berperilaku kasar atau tidak patut, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan atau perbuatan yang melanggar disiplin di depan umum atau dalam tulisan. 6. Polisi positif narkoba dan hanya dihukum sholat saja. Melakukan tindak pidana penganiayaan, menerima suap saat masuk polisi, penyalahgunaan kewenangan oleh petugas kepolisian saat tilang, di mana polisi tidak ada surat tugas razia yang sah. Kemudian masukan agar meminimalisir profesi polisi tidak melanggar kode etik, yaitu peningkatan pengawasan integral oleh satuan fungsi seperti Forfos Polri sangat penting untuk memantau kinerja anggota dan memberikan saran tindak terhadap penyimpangan. Pengawasan eksternal, peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan lembaga independen lain perlu ditingkatkan untuk memastikan tindakan Polri sesuai dengan standar etika dan hukum. Kedua, pembinaan dan pendidikan etika. Pembinaan moral dan profesional adalah pembinaan yang berfokus pada nilai moral dan pengembangan profesionalisme akan membantu anggota Polri untuk memahami dan menerapkan kode etik dalam tindakan mereka. Pendidikan etika sangat penting. Secara rutin perlu diberikan kepada anggota Polri, khususnya pada tahap awal karir dan saat ada perubahan kebijakan. Kemudian penegakan hukum dan sanksi. Sidang kode etik profesi atau KEP. Penanganan pelanggaran kode etik harus dilakukan melalui sidang KEP yang adil dan transparan. Sanksi yang tegas. Dan soal yang terakhir itu, sebutkan kasus di Indonesia
kode etik profesi notaris dan PPAT yang sering dilanggar? Jelaskan. Dua oknum notaris dan PPAT berinisial NH dan SPRP yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni Haji Mawardi. Tidak saja dilaporkan ke ATR atau BPN Kota Banjarbaru, namun juga dilaporkan ke Kemenkumham RI. Kepada wartawan, Mawardi mengatakan kedatangan mereka untuk meminta perlindungan ke Kemenkumham RI atas tindakan oknum notaris dan PPAT NH dan SPRP yang diduga telah melanggar kode etik dan melalui jabatannya diduga merampas hak dan martabat orang lain. Mawardi membeberkan oknum notaris tersebut diduga sudah memasang hak tanggungan terhadap sertifikat miliknya atas hutang orang lain, dan pemasangan hak tanggungan tersebut diduga dengan dasar suatu akta yang tidak sah menurut undang-undang atau tidak ada persetujuan para pihak, padahal notaris tersebut harusnya sangat memahami Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tertera dalam pasal 48 dan pasal 50. Sedangkan oknum notaris dan PPAT membuat akta jual beli kepada saudara MDR dan diduga pembuatan akta jual beli tersebut dengan dasar keterangan yang tidak benar dalam akta dan mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.